Bab 10. Wira tiba di toko besi keluarga Salim di Pasar Utara. Ini adalah toko besi paman pemilik tubuh sebelumnya. Saat berumur sekitar 10 tahun, pemilik tubuh sebelumnya tinggal di rumah pamannya ini untuk belajar. Istri pamannya sudah meninggal saat persalinan. Jadi, paman dan putrinya hanya bisa bergantung pada satu sama lain. Mereka bersikap sangat baik terhadap pemilik tubuh sebelumnya. Namun, pamannya menentang pernikahan pemilik tubuh sebelumnya dengan Wulan 3 tahun yang lalu. Bagaimanapun juga, ada rumor bahwa keluarga Linardi akan dilenyapkan. Pamannya khawatir pemilik tubuh sebelumnya akan terlibat masalah. Akan tetapi, pemilik tubuh sebelumnya malah tidak mendengar nasihat pamannya. Alhasil, hubungan mereka pun menjadi dingin. Saat menikah, pemilik tubuh sebelumnya bahkan tidak mengundang pamannya. Selama 3 tahun terakhir, dia juga tidak pernah mengunjungi pamannya. Saat tiba di depan toko besi yang tidak asing itu, Wira pun berjalan masuk. "Siapa?" Terdengar suara seseorang dari dalam rumah. Kemudian, seorang gadis berjalan keluar. Saat melihat Wira, dia langsung tercengang. Setelah beberapa saat, dia baru berkata dengan cemberut, "Sudah punya istri langsung lupain pamannya. Dasar durhaka. Masih ingat datang kemari." Gadis itu berumur sekitar 17-18 tahun. Wajahnya kecil, rambutnya diikat model kucir kuda. Dia tidak terlalu tinggi, sedangkan wajahnya dihiasi beberapa bintik hitam. Matanya besar dan jernih, giginya juga rapi. Dia terlihat cantik dan manis. Setelah mendengar ucapannya, Wira tidak marah. Dia malah berkata sambil tersenyum, "Lestari, paman di mana?" Gadis itu adalah adik sepupu Wira, Lestari Salim. Dia sudah membantu ayahnya mengelola keuangan di rumah sejak kecil. Jadi, dia sangat jago berhitung. Selain itu, dia juga bermulut tajam. Sejak kecil, pemilik tubuh sebelumnya sudah sering adu mulut dengannya. Dia pergi memilih batu bara. Bentar lagi juga balik. Setelah mengamati Wira sejenak, Lestari berkata dengan muram, "Dengar-dengar, abis nikah, kamu asyik foya-foya dan sudah habiskan semua kekayaan yang diwariskan paman dan bibi. Rumor itu benar. Jangan bohong." Wira tersenyum ringan sambil mengangguk. "Dasar kamu ini. Semuanya bilang kalau kakak ipar itu wanita tercantik sekabupaten, tapi kamu malah bertindak sembarangan di luar. Apa sebenarnya yang kamu pikirin? Sudah dipelet orang." Setelah memarahi Wira, Lestari pun mengganti topik pembicaraan. "Aku sudah malas mengatai orang gak berperasaan sepertimu. Sudah makan belum? Mau ku masakin sesuatu?" "Nanti saja." Setelah mendengar ucapan Lestari, Wira langsung terkejut dan menggeleng dengan rasa bersalah. Tiba-tiba, seorang pria kekar yang menjinjing 2 keranjang batu bara berjalan masuk. Saat melihat Wira, pria itu langsung meletakkan keranjang berisi batu bara dan buru-buru menghampiri Wira dengan gembira. "Wira, akhirnya kamu datang juga." Orang itu adalah paman pemilik tubuh sebelumnya. Namanya Suryadi Salim. Dia sangat menyayangi pemilik tubuh sebelumnya seperti putra kandungnya sendiri. Namun, pemilik tubuh sebelumnya masih belum dewasa. Setelah melihat pamannya, Wira membungkuk sambil berkata, "Paman, maafkan aku. Dulu, aku nggak ngerti soal kekhawatiranmu. Aku sudah salah. Cepat bangun." Suryadi buru-buru memapa Wira, lalu berkata dengan berlinang air mata, "Paman juga salah. Sebagai orang dewasa, seharusnya aku tetap pergi mengunjungimu meski kamu nggak datang jenguk aku. Tapi sekarang sudah nggak masalah. Lestari, cepat pergi beli 1/4 kilo daging sapi untuk Wira. Dengar-dengar, ada yang jual ikan yang masih hidup juga di pasar timur, pergi beli seekor untuk kakakmu ini. Harga daging sapi setengah kilo 100 gabak, 1/4 kilo sudah mau 50 gabak. Harga seekor ikan segar setengah kilo 80 gabak, yang sekilo seekor sudah mau 160 gabak. Ditambah dengan bahan lainnya, cuman makanan untuk dia seorang sudah menghabiskan 300 gabak. Ayah, dia sudah nggak datang jenguk kamu selama 3 tahun.
tapi kamu malah begitu senang begitu dia datang minta maaf. Begitu mendengar ucapan ayahnya, Lestari langsung cemberut. Dia dengan cepat menghitungkan seluruh biaya yang diperlukan untuk menjamu Wira, tetapi tetap bangkit sambil menjinjing keranjang sayur. Wira buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Lestari, jangan beli sayur dulu. Aku butuh bantuanmu." Lestari langsung cemberut. "Kamu butuh bantuan apa? Dengar-dengar kamu sudah pinjam uang sama orang. Apa kamu datang cari kami karena nggak bisa bayar utang?" Lestari. Setelah memelototi putrinya, Suryadi bertanya pada Wira, "Wira, maafkan paman gak mengawasimu baik-baik selama beberapa tahun ini, kamu jadi terjerumus ke jalan yang salah. Jangan takut, habis bayar utangnya, jadilah orang yang baik ke depannya. Kamu utang berapa? Paman punya sedikit simpanan. Kamu boleh pakai dulu untuk bayar utang." 24. "Ayah, itu uang yang kusimpan supaya kamu bisa menikah lagi dan melahirkan anak untuk meneruskan keluarga kita." Setelah mengucapkan hal itu, Lestari dipelototi ayahnya lagi. Dia pun berkata dengan cemberut, "Kamu cuman sayang dia. Aku memang punya sedikit utang, tapi aku bisa bayar sendiri. Paman, Lestari, aku butuh kalian persiapkan beberapa barang untukku. Makin cepat makin bagus." Wira pun menyebutkan semua barang-barang yang diperlukannya. Panci besi, corong, lumpur kuning, panci besar. "Kamu perlu itu semua buat apa?" Setelah mendengar benda-benda yang diperlukan Wira, Lestari pun bertanya dengan kebingungan. Namun, kedua orang itu segera mempersiapkannya. Tidak lama kemudian, Hasan, Sony, Danu dan Dodi tiba di depan toko besi keluarga Salim. Mereka berempat berdiri di depan pintu dengan canggung. Suryadi buru-buru mempersilakan mereka masuk. Saat melihat barang bawaan mereka, Suryadi berkata dengan terkejut, "Mau datang ya datang saja, buat apa bawa begitu banyak barang? Harga setengah kilo gula mentah sudah 100 gabak. Ini setidaknya ada sekitar 20-25 kilo, harganya paling nggak 4.000 gabak. Sebuah kotak cendana sebesar ini paling nggak 1.000 gabak, 2 biji sudah 2.000 gabak. Selembar sapu tangan sutra ini 500 gabak, 2 lembar sudah 1.000 gabak. Jubah sutra dan sepatu bot dari toko penjahit keluarga Solia paling nggak 1.500 gabak. Giok ini paling nggak 4.000 gabak. Sebuah kantong wewangian ini 2.000 gabak. 2 ekor ikan besar dan 10 ekor ikan kecil ini masih hidup. Beratnya paling nggak 15 kilo, bisa dijual sekitar 900 gabak." Setelah melihat barang-barang yang dibawa Hasan dan yang lainnya, Lestari langsung menyebutkan semua harga-harganya. Keempat orang itu pun menatap Lestari dengan terkejut. Semua barang yang mereka beli harganya kurang lebih sama dengan harga yang disebut Lestari. Lestari benar-benar hebat. "Wira, kamu toh nggak punya begitu banyak uang. Buat apa kamu bawa begitu banyak barang kemari?" Entah apa yang dipikirkan Lestari sehingga dirinya tiba-tiba tersipu. "Kami yang tangkap ikannya kemarin. Sebagian besar sudah terjual, sisanya ini untuk kamu dan paman." Kemudian, Wira mengalihkan topik pembicaraan. "Gula mentah ini bakal kuproses lagi buat dijual. Selebihnya, lihat saja nanti. Cepat masak dulu. Kami semua belum makan. Cepat pergi masak. Aku pergi beli daging dulu." Selesai berbicara, Suryadi pun pergi dengan membawa keranjang sayurnya. Sementara Lestari langsung masuk ke dapur untuk memasak. Wira pun memberi perintah kepada Hasan, Danu, Dodi dan Sony. Danu ditugaskan menutup pintu toko, sedangkan Dodi ditugaskan mencuci corong yang mereka beli tadi. Sony mengaduk campuran lumpur kuning dan Hasan menyalakan api untuk panci besar. Keempat orang itu sangat penasaran apa yang mau dilakukan Wira. Tidak lama kemudian, Suryadi pulang dari berbelanja sayur. Situasi di hadapannya membuatnya terkejut. Begitu api menyala, Wira menuangkan 3 bungkus gula mentah ke panci. Setelah gulanya mencair,
dia langsung berkata, "Sony, cepat masukkan cairan lumpur kuningnya." Hah? Sony langsung terkejut. "Wira, yakin mau tuang? Gula di dalam panci ini paling nggak 1,5 kilo. Kalau sudah tuang campuran lumpur kuning ke dalam, gulanya sudah nggak bisa dimakan lagi. Kita bakal rugi 1000 gabak." Hasan dan Danu juga terkejut. Jika lumpur kuning dituangkan ke dalam sirup gula akan terbuang sia-sia. Wira langsung mendesak, "Tuang saja. Kalau enggak, gulanya benar-benar bakal terbuang sia-sia." Setelah mendengar ucapan Wira, Sony langsung mengulurkan tangannya dengan gemetar. "Jangan tunda lagi. Ikuti saja perintah Kak Wira." Meskipun Dodi juga heran, dia langsung maju dan menuangkan seember cairan lumpur kuning itu ke dalam panci. Dia tidak tahu apa yang ingin Wira lakukan, tetapi dia akan mematuhi semua perintah Wira mulai sekarang. Begitu cairan lumpur kuning dituang ke dalam cairan gula, Wira langsung mengaduk dengan cepat. Lumpur kuning dan cairan gula pun menyatu. Tepat pada saat ini, Lestari berjalan keluar untuk menyuruh kelima orang itu makan. Setelah melihat keadaan itu, dia buru-buru berlari ke dapur dan berteriak, "Ayah, Kak Wira menuangkan cairan lumpur kuning ke dalam gula mentah." Suryadi langsung terkejut. "Wira toh nggak bodoh. Kenapa dia menyia-nyiakan barang seperti itu? Coba pergi lihat." Bab 11. Lestari dan Suryadi buru-buru keluar. Mereka melihat Wira mengangkat panci itu, lalu menuangkan campuran cairan gula dan lumpur kuning ke dalam corong yang dilapisi jerami. "Ayah, lihat," ujar Lestari dengan cemberut. Suryadi juga melihat situasinya dengan kaget. Larutan gula itu mengalir turun melalui corong dan mulai terpisah. Tidak lama kemudian, bagian atas mengkristal menjadi gula putih, bagian tengah membentuk gula coklat dan bagian paling bawah adalah ampas gula mentah. Gula coklat dan gula putih. Seru Lestari dengan terkejut. Harga gula mentah paling murah, 100 gabak per setengah kilo, sedangkan harga gula coklat 300 gabak per setengah kilo. Di pasar, belum ada yang menjual gula putih. Perbandingan warna lapisan gula itu adalah 50% gula putih, 30% gula coklat dan 20% ampas gula mentah. Dengan perbandingan seperti itu, gula coklat yang didapat sudah bisa menutupi modal gula mentah. Sementara penjualan gula putih sudah benar-benar murni keuntungan. Suryadi, Hasan, Danu dan Sony sangat kaget. Mereka tidak mengerti kenapa gulanya bisa berubah menjadi begitu. Dodi langsung bertanya, "Kak Wira, kenapa cairan lumpur kuning yang digabungkan dengan cairan gula mentah bisa jadi gula putih dan gula coklat?" Semua orang sangat penasaran. Wira pun menjelaskan dengan sederhana, di dalam gula mentah, ada kotoran dan pigmen. Cairan lumpur kuning bisa mengabsorsi kotoran dan pigmen itu sehingga muncul gula putih dan gula coklat. Produksi gula di kerajaan Nuala masih belum sempurna. Gula yang dipakai mereka adalah gula mentah yang didapatkan dari tebu. Ada juga sebagian kecil orang yang menggunakan abu kayu atau putih telur bebek untuk membuat gula coklat. Cara menggunakan lumpur kuning untuk memurnikan gula baru ditemukan di zaman berikutnya. Wira memiliki gelar doktor di bidang kimia. Jadi, dia tahu jelas mengenai prinsip-prinsip yang terlibat dalam proses tingkat rendah ini. Pigmen, kotoran, mengabsorsi. Tidak ada orang yang mengerti apa yang dikatakan Wira. Wira mengambil sedikit gula putih itu, lalu berkata, "Coba cicip." Keenam orang itu mengelilingi corong, lalu mengambil sedikit gula putih dan mencobanya. Mata Lestari langsung berbinar setelah mencicip gula putih itu. Manis banget. Lebih manis dari gula mentah dan gula coklat. Lebih manis dari gula coklat. Sony menambahkan dengan serius, seolah-olah dia pernah memakan gula coklat. Gula termasuk barang sekunder, penduduk desa tidak sanggup membelinya. Mereka hanya bisa memakan sedikit gula mentah saat mengunjungi para kerabat pada tahun baru. Sementara gula coklat adalah makanan orang kaya. Aku hanya pernah makan gula mentah.
Gula putih ini jauh lebih manis daripada gula mentah. Apa yang dibilang Dodi adalah kenyataan, dia bukan sedang sok tahu seperti Sony. Suryadi, Hasan dan Danu juga mencoba gula coklat untuk membandingkannya. Setelah itu, mereka langsung mengangguk dengan penuh semangat. Gula putih memang lebih manis, tetapi manfaatnya tidak sebagus gula coklat. Wira melirik Lestari, lalu berkata, waktu perempuan butuh tambah darah, lebih bagus kalau minum air gula coklat. Setelah mendengar kata-kata Wira, Lestari langsung malu. Dia memelototi Wira dan memarahinya, "Cih, bajingan." Suryadi dan Hasan berdeham. Sementara Danu, Dodi dan Sony hanya melongo. Dodi bertanya lagi, "Kak Wira, dari mana kamu tahu cara ini?" "Memangnya masih perlu tanya?" Sony berkata dengan yakin, "Wira pasti belajar dari buku." "Pintar." Wira mengacungkan jempolnya pada Sony. Tindakan Sony sudah menyelamatkan dirinya dari mengarang alasan. "Dasar bodoh." Lestari langsung memutar matanya setelah melihat ekspresi bangga Sony. Jika di buku tertulis cara memurnikan gula putih pasti sudah dijual di pasaran. Mana mungkin harus menunggu hingga Wira yang memurnikannya. "Wira," Suryadi langsung bertanya ke intinya, "kamu berencana mau jual berapa gula putihnya?" Dodi mengelus kepalanya sambil berkata, "Kalau harga gula coklat sudah 300 gabak, gula putih yang lebih manis daripada gula coklat paling nggak harus dijual 400 gabak, kan?" Danu juga mengangguk. Penjualan gula putih dengan harga 400 gabak per setengah kilo sudah sangat menguntungkan. 400 gabak terlalu murah. Sony melambaikan tangannya dan langsung melontarkan harga tinggi, "Menurutku, paling nggak harus jual 600 gabak. Harganya harus lebih tinggi 2 kali lipat dari harga gula coklat." Suryadi dan Hasan menggeleng pada saat bersamaan. Gula putih jauh lebih manis daripada gula coklat. "Aku rasa 600 gabak masih terlalu murah. Seharusnya jual 800 gabak per setengah kilo." Di antara mereka, Lestari yang paling berani. "Aku rasa 800 gabak masih kemurahan. Gula putih tidak bisa dijual untuk orang biasa, tapi untuk orang kaya. Menurutku langsung jual 1000 gabak per setengah kilo. Kak Wira, gimana menurutmu? Setengah kilo dijual 1000 gabak." Semua orang langsung merinding. "Kita makan dulu deh." Wira tidak menjawab. Jika Lestari juga hanya berani menjual 1000 gabak per setengah kilo, itu menandakan bahwa orang-orang ini masih terlalu sederhana. Makan siang mereka hari ini sangat mewah. Ada serabi, ikan rebus tahu, daging rebus wortel, telur goreng dan tumis kol bawang putih. Suryadi juga mengeluarkan sebotol arak buah. Danu, Dodi dan Sony langsung kegirangan. Sejak kecil, mereka belum pernah makan begitu banyak lauk ataupun minum arak. Wira hanya menyesap sedikit arak buah itu dan tidak menyentuhnya lagi. Rasanya terlalu pahit. Arak buah ini mengandung terlalu banyak tanin yang harus diuraikan dengan gliserin. Jika tidak, arak buah ini akan berdampak buruk bagi tubuh setelah dikonsumsi terlalu banyak. Namun, orang-orang di era ini tidak mengetahuinya. Bagi mereka, yang penting ada alkohol yang bisa diminum. Selesai makan, Wira mengajarkan poin-poin penting dalam pemurnian gula putih. Dari besarnya api yang digunakan untuk merebus gula, perbandingan air dan lumpur kuning sampai waktu yang tepat untuk menuangkannya ke dalam corong. Setelah kelima orang itu bisa melakukan seluruh prosesnya sekali tanpa kesalahan, Wira baru pergi mandi dan mengganti bajunya. Dia memakai jubah sutra yang dibeli tadi, di bagian pinggangnya tergantung tas wewangian dan giok putih. Dia juga memegang sebuah kipas kertas. Penampilannya itu membuatnya terlihat sangat mirip dengan putra dari keluarga kaya. Setelah melihat penampilan Wira, Lestari pun tercengang. Dia langsung tersipu dan memalingkan muka. Kemudian, dia berkata, "Bukannya cuma mau jual gula. Buat apa kamu berpakaian begitu bagus? Memangnya bakal ada yang beli jualanmu? Kalau aku berpakaian kayak rakyat biasa,
Biarpun kita menjual gula putihnya ke toko gula, mereka juga bakal berusaha keras untuk turunin harganya. Wira menoleh ke arah Lestari, lalu lanjut berkata, kamu bantu aku dulu dengan pura-pura jadi pembantuku. Jadi pembantumu. Setelah mendengar kata-kata Wira, Lestari langsung berkacak pinggang. Wira, kamu jangan dikasih hati minta jantung. Wira berkata sambil mengangkat alisnya, gimana kalau imbalannya gelang giok, sepasang anting perak dan 1 jepit rambut perak. Sepakat. Lestari langsung berlari ke kamarnya untuk mengganti pakaian. Wira berteriak lagi, Danu, Sony, cuci muka kalian dulu. Habis itu, pakai ini. Danu dan Sony buru-buru menghampiri Wira, lalu mengganti pakaian mereka yang sudah bau amis ikan dengan pakaian dan sepatu baru. Dodi sangat iri setelah melihatnya. Dari kecil sampai besar, dia selalu memakai pakaian yang lusuh. Dia belum pernah sekalipun memakai pakaian sebagus yang dipakai Danu dan Sony sekarang. Sony yang baru pertama kali memakai pakaian sebagus itu juga sangat senang. Dia pun mulai berjalan dengan penuh percaya diri. Sementara Danu juga terlihat bergaya. Tidak lama kemudian, Lestari juga sudah selesai mengganti pakaiannya. Dia berdandan tipis dan memakai sedikit perhiasan. Setelah melihat penampilan Lestari, Wira merasa kecantikan Lestari sudah hampir mengimbangi kecantikan Wulan. Danu, Dodi dan Sony juga terpesona setelah melihat penampilan Lestari. Ayo kumpul dulu. Aku mau kasih tahu dulu apa yang harus kita lakukan nanti. 31:07. Saat Wira menjelaskan rencananya, Danu, Sony dan Lestari pun melontarkan pertanyaan sesekali. Tidak lama kemudian, Suryadi, Hasan dan Dodi sudah selesai memurnikan semua gula mentah. Gula mentah sebanyak 25 kilo menghasilkan sekitar 12,5 kg gula putih, 7,5 kg gula coklat dan 5 kg ampas gula. Kedua kotak cendana yang mereka beli sebelumnya digunakan untuk mengisi 10 kg gula putih yang akan dijual di pasar timur. 1,5 kg gula putih dan 2,5 kg gula coklat diberikan kepada Suryadi. Sisanya akan Wira bawa pulang ke dusun. Ketujuh orang itu dibagi menjadi 2 kelompok untuk pergi ke pasar timur. Pasar timur sangat besar. Selain menjual ikan, daging, sayuran, hasil pertanian dan minyak, ada juga toko yang menjual makanan kering, makanan laut serta makanan manis. Wira memberikan 10.000 gabak kepada Suryadi, lalu menyuruhnya membawa Hasan dan Dodi pergi membeli barang yang diperlukan. Setelah menyewa sebuah kereta kuda, Wira dan Lestari duduk di dalam kereta. Danu mengendarai kereta, sedangkan Sony berjalan mengikuti kereta di samping. Mereka semua sangat gugup tetapi juga bersemangat. Mereka mengendarai kereta kuda itu ke toko gula keluarga Suteja. Ini adalah toko milik keluarga Suteja yang merupakan keluarga berkuasa di Kabupaten Uswal. Bab 12. Kusir mengeluarkan sebuah balok penumpu dan menyuruh Lestari turun terlebih dahulu. Kemudian, dia baru memapa Wira untuk turun dari kereta. Danu dan Sony mengeluarkan 2 kotak cendana dari dalam kereta. Saat melihat keempat orang itu memasuki toko, pegawai toko pun menyambut mereka dengan ramah, "Tuan, apa yang bisa aku bantu?" Setelah melihat reaksi pegawai toko, Danu dan Sony langsung mengerti maksud Wira menyuruh mereka berganti pakaian. Tadi pagi saat mereka berempat mau membeli barang, mereka bahkan sudah diusir terlebih dahulu sebelum mengatakan apa-apa. Sekarang, setelah melihat pakaian mereka, pegawai toko malah langsung bersikap sangat ramah. Wira berkata dengan penuh percaya diri, "Aku datang untuk cari pemilik toko, suruh dia keluar." "Namaku Hendra Suteja. Siapa namamu? Untuk apa kamu kemari?" "Hendra Suteja, tuan." Ketiga keluarga Suteja yang gemuk itu berjalan turun dari lantai 2. Dia mengamati Wira terlebih dahulu, lalu melirik Lestari, Danu dan Sony. Kemudian, seulas senyum ramah muncul di wajahnya. Setelah melihat pakaian mereka yang bagus,
Hendra langsung merasa Wira berasal dari keluarga yang sekaya keluarga Suteja. Namaku Wira. Pak Hendra, dengar-dengar kamu itu pedagang makanan manis yang paling berpengalaman di Kabupaten Uswal. Aku punya sedikit barang langka. Entah kamu pernah lihat apa enggak? Sebelum menunggu Hendra mempersilakannya duduk, Wira sudah langsung duduk. Sony menuruti perintah Wira untuk meletakkan kotak cendana yang dia pegang di atas meja, lalu kembali ke tempatnya. Setelah itu, Lestari pun maju dan membuka kotak cendana itu. Saat mengangkat sapu tangan yang menutupi kotak itu, dia membatin, "Kak Wira ngapain sih? Kenapa nggak langsung suruh Sony buka? Lagian, apa kegunaan sapu tangan ini?" Saat Lestari melangkah ke samping, Hendra yang melihat gula putih di dalam kotak itu langsung terkejut. Dia buru-buru melangkah maju dan berseru, Kenapa kamu bisa punya begitu banyak lapisan gula?" Pada saat merebus gula mentah, kadang-kadang bisa terbentuk lapisan gula. Namun, jumlahnya hanya sedikit. Di dalam kotak cendana yang sebesar ini, ada sekitar 4-5 kg lapisan gula. Hendra sangat penasaran dari mana Wira mendapatkannya. "Pak Hendra, itu bukan lapisan gula, melainkan gula kristal dari wilayah barat." Wira memutar matanya, seolah-olah sedang menghadapi orang desa. "Coba saja." Lestari membelalakan matanya. Dia sangat terkejut saat melihat Wira yang mampu berbohong dengan begitu baik. Siang tadi, Wira baru memberitahu mereka bahwa itu adalah gula putih. Sekarang, dia malah memperkenalkannya sebagai gula kristal dari wilayah barat kepada Pak Hendra. Lestari merasa tindakan Wira sangat mengesalkan dan sombong. Sementara Danu dan Sony tetap terlihat cemberut sesuai perintah Wira. Gula kristal dari wilayah barat. Pak Hendra dengan hati-hati mengambil sedikit gula untuk mencicipinya. Setelah itu, matanya langsung berbinar. Gula ini jauh lebih manis daripada gula coklat dan juga terlihat jernih, memang cocok disebut sebagai gula kristal. Jika ada yang bisa memasok gula kristal untuk Hendra, dia bisa menjadi pedagang gula terbesar di Provinsi Jawali. Meskipun sangat menginginkannya, Hendra tetap berkata dengan tenang, "Apa kamu membawa gula kristal ini ke toko gula keluarga Suteja supaya aku bisa membantumu menjualnya? Tapi ini masih belum akhir tahun, bisnis gula masih belum begitu lancar." Dari pengalaman berdagangnya selama ini, Hendra tahu bahwa dia tidak boleh bersikap terlalu antusias meskipun sangat menginginkan sesuatu. Jika tidak, penjual akan menaikkan harganya. Sebaiknya dia berpura-pura untuk tidak menginginkannya. Jadi, orang lain yang akan memohon padanya. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan keuntungan besar. "Pak Hendra, bukan begitu. Aku cuma datang buat tanya harga, lalu aku masih mau pergi tanya pada Pak Saul. Habis pulang ke kota pusat pemerintahan, aku baru bakal buat keputusan." Wira membuka kipasnya, lalu bangkit. "Kalau Pak Hendra nggak mau, aku pamit dulu. Ayo, kita pergi ke toko gula keluarga Wibowo." Saat melihat sandiwara Wira, Lestari pun tersenyum kecil. Dia merasa akting Wira sangat bagus. Jelas-jelas dia berasal dari dusun Darmadi, tetapi malah mengatakan bahwa dirinya berasal dari kota pusat pemerintahan. Lagi pula, sekarang dia punya utang 40.000 gabak dan harus segera menjual gula agar bisa bayar utang. Namun, dia malah bertindak seolah-olah tidak mau menjualnya. Sementara Hendra, dia jelas-jelas sangat menginginkan gula ini, tetapi malah berpura-pura tidak menginginkannya. Mereka berdua sama liciknya. Setelah mendengar ucapan Wira, Sony buru-buru maju dan menutup kotak cendana. Kemudian, dia mengangkat kotak itu dan bersiap-siap untuk pergi. Sebelum datang, Wira sudah berpesan kepada mereka untuk langsung mengikuti apapun perintahnya. "Haish, Wira, aku toh nggak bilang nggak mau." Hendra langsung menahan Wira dan berkata, "Aku bakal beli gula kristal ini 1000 gabak per setengah kilo. Keluarga Wibowo juga menjual gula. Jika mereka mendapatkan gula kristal ini, bisnis mereka pasti menjadi jauh lebih baik daripada bisnis keluarga Suteja."
Setelah mendengar ucapan Hendra, Lestari mendengus dalam hati. Tadi, dia yang mengestimasikan harga itu. Ternyata gula ini memang bisa terjual dengan harga setinggi itu. 1000 gabak. Wira melirik Hendra dengan tatapan merendahkan, lalu berkata dengan cemberut, minggir. Wira, aku salah. Gimana kalau 1500 gabak? Enggak. Gimana kalau 2500 gabak? Hendra tersenyum sambil menaikkan harga. Saat melihat Wira masih tidak memedulikannya dan hendak pergi, dia pun berseru, baik Wira. Aku nggak bakal dapat keuntungan. Anggap saja kita berteman, aku kasih 3000 gabak per setengah kilo. Lestari memandang kejadian ini dengan gugup. Dia berharap Wira langsung setuju karena 3000 gabak sudah lebih tinggi 3 kali lipat dari perkiraannya. Danu dan Sony juga sedikit lemas setelah mendengar harganya. Meskipun penduduk desa bercocok tanam dengan susah payah selama setahun, mereka juga tidak mungkin bisa menghasilkan 3000 gabak. Namun, gula putih yang dihasilkan Wira ini malah bisa dijual 3000 gabak per setengah kilogram. Aku nggak layak berteman sama Pak Hendra. Aku pamit dulu. Wira tersenyum dingin, lalu lanjut berjalan keluar. Wira, gimana pun juga, ini cuman makanan. Harga 3000 gabak sudah sangat tinggi. Baiklah, aku nggak masalah rugi dikit. Gimana kalau 4000 gabak? Hendra menaikkan harga lagi. Namun, saat melihat Wira yang tetap tidak menghiraukannya, dia pun berkata dengan kesal, Wira, gimana kalau 5000 gabak? Ini harga tertinggi yang bisa aku kasih. Kalau kamu masih nggak setuju, pergi saja ke toko gula keluarga Wibowo. Lihat berapa harga yang bisa mereka kasih. Lestari, Danu dan Sony sudah tercengang. Kali ini, Wira juga menghentikan langkahnya. Hendra mengira Wira sudah setuju. Dia pun mengeluh, Wira, meski gula kristal memang langka, gimana pun juga itu cuman makanan. Harga 5000 gabak sudah sangat tinggi. Namun, Wira malah mencibir, Pak Hendra, kukira kamu itu pedagang paling berwawasan di Kabupaten Uswal. Tapi setelah dengar kata-katamu itu, sepertinya aku sudah salah. Hendra menghela napas, Wira, aku tahu kamu masih pengen harga yang lebih tinggi. Tapi gimana pun juga, itu cuman gula. Memangnya bisa dijual seberapa mahal? Bahkan pemimpin kabupaten juga belum tentu sanggup makan gula yang harganya 5000 gabak per setengah kilo. Lestari menatap Wira dengan cemas. Dia benar-benar ingin mewakili Wira untuk setuju. Namun, Wira mencibir lagi, Pak Hendra, siapa yang bilang kalau gula kristal ini untuk dimakan? Hendra pun kebingungan, Wira, memangnya gula bisa digunakan untuk apa lagi selain dimakan? Lestari, Danu dan Sony juga terkejut dan mempunyai pertanyaan yang sama. Wira berkata sambil tersenyum sinis, ini adalah pertama kalinya gula kristal muncul di kerajaan Nuala, entah kapan baru bakal muncul lagi. Gula kristalnya cuman begitu sedikit, memangnya pemimpin kabupaten masih bisa mendapatkannya. Pejabat kelas rendah yang dapat gula kristal ini mana mungkin memakannya. Nggak peduli siapapun yang mendapatkannya, mereka bakal menghadiahkannya untuk atasan mereka. Orang yang menerima hadiah ini bakal mengingat orang yang menghadiahkannya. Sebab, ini adalah barang langka yang belum ada sebelumnya. Aku sudah begitu terus terang, apa Pak Hendra masih mau pura-pura bodoh? Wira tidak percaya pedagang berpengalaman ini tidak mengetahui seberapa berharganya barang langka seperti gula putih. Setelah maksud hatinya dibongkar Wira, Hendra pun berkata sambil tersenyum, aku benar-benar nggak pura-pura bodoh. Tapi, aku benar-benar nggak tahu cara jualnya tadi. Berhubung kamu sudah menjelaskannya, aku sudah tersadar. Aku nggak buka harga lagi deh. Kamu saja yang bilang mau jual berapa. Wira langsung berkata dengan lugas, setengah kilo 30.000 gabak. Lestari, Sony dan Danu langsung tercengang. Sepakat. Hendra menyetujuinya tanpa ragu. Kemudian, dia langsung pergi mengambil uangnya. Setelah Hendra pergi,
Wira pun menghela napas. Haish, harga yang kubuka masih terlalu rendah. Setelah mendengar ucapan Wira, Lestari sangat ingin langsung memaki kakak sepupunya itu. Jelas-jelas Wira sudah untung banyak, tetapi dia masih mengeluh. Tidak lama kemudian, Hendra turun dengan membawa sebuah kotak kecil. Kotak itu berisi batang emas dan perak yang totalnya 600.000 gabak. Begitu melihat uang itu, Lestari langsung melongo, sedangkan Sony langsung lemas dan Danu menahan napasnya. (48:04) Sony dan Danu belum pernah melihat koin emas dan perak. Biasanya mereka hanya menggunakan koin perunggu. Begitu melihat reaksi ketiga orang itu, Hendra langsung menoleh ke arah Wira. Wajar saja kalau para pelayan tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Namun, akan aneh apabila tuan mereka juga mempunyai reaksi yang sama.